kali curi mobil, seorang mantan guru honorer di salah satu SMP negeri di Tegal diringkus polisi. Batal gelar aksi, Ormas Mantra hargai mediasi oleh Kapolresta dan PJ Bupati Pati. Jelang Piala Dunia U20, renovasi Stadion Manahan capai 68%. Selamat sore pemirsa, saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Seorang mantan guru honorer di salah satu sekolah menengah pertama negeri di Tegal diamankan oleh aparat kepolisian atas dugaan pencurian mobil box di wilayah Banyumanik, Kota Semarang. Dari hasil pemeriksaan, polisi diketahui tersangka sudah melakukan aksi pencurian di 6 lokasi dengan sasaran mobil box. Inilah Imam Wijaya, 32 tahun. Seorang mantan guru honorer yang mengempu bahasa Inggris di salah satu sekolah menengah pertama negeri di Kota Tegal. Tersangka diamankan aparat Polsek Banyumanik di Selawi, Jawa Tengah atas dugaan pencurian mobil box di wilayah Banyumanik. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka sudah melakukan sebanyak 6 kali di sejumlah tempat, tidak hanya di Kota Semarang. Ke-6 lokasi ini seperti Sukabumi, Jakarta, Sleman, Yogyakarta, dan 2 di Semarang. Di hadapan polisi, warga Kabupaten Pekalongan ini mengaku nekat mencuri karena kebutuhan ekonomi dan terdesak biaya pengobatan istrinya yang sedang mengidap penyakit kanker serviks. Itu kamu 6 kali nyuri itu pakai kunci palsu atau apa? Enggak, kunci asli. Kunci asli. Minggu dengar ambil, kan tidur. Kasih divis dirimu, Mas? Enggak, Baru pertama ini. Kerjaan apa biasa? Kerjaan karyawan honorer Iya, Pak. di sekolah. Oh, SD. SMP. Oh. Dalam setiap melancarkan aksinya, tersangka menggunakan modus dengan berpura-pura untuk melamar pekerjaan. Setelah diterima dan lama bekerja, tersangka mencari kelengahan korban dengan mengambil mobil milik korban. Oleh tersangka, mobil hasil kejahatan dijual kepada seorang penadah dengan harga 10 hingga 15 juta rupiah. Pelaku mau beli handphone, sedangkan kita sudah tunggu di situ. Datang langsung kita amankan, kemudian kita gelar, kita amankan barang bukti mobil box yang warna boxnya itu telah terjual, namun mobilnya belum terjual, disimpan di pasar Selawi, dijual di boxnya di Banyumas, laku kurang lebih 3 juta sampai 4 juta rupiah. Namun dalam ini BB dalam DPP untuk boxnya, namun kendaraannya bisa kita lakukan penyitaan. Atas perbuatannya, kini Imam meringkuk di sel tahanan Polsek Banyumanik dan dijerat dengan pasal 363 KUHP terkait pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana 9 tahun penjara. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Organisasi Masyarakat Mantra atau Masyarakat Penjaga Nusantara pada Jumat siang batal menggelar aksi unjuk rasa untuk mengawal Komisaris Utama Lingkar Media Group dalam menegakkan aturan dan melaporkan Gubernur Ganjar Pranowo atas perbuatan tidak menyenangkan. Agenda unjuk rasa Ormas Mantra yang dijadwalkan pada Jumat siang tersebut batal digelar lantaran telah terjadi mediasi antara Lingkar Media Group dan PJ Bupati Pati selaku bawahan dari Gubernur Ganjar Pranowo. Ketua Umum Ormas Mantra menjelaskan bahwa sebelumnya pihaknya telah menyiagakan dan menginstruksikan anggotanya untuk mempersiapkan unjuk rasa mengawal Komisaris Utama Lingkar Media Group untuk menegakkan aturan dan melaporkan Gubernur Ganjar Pranowo atas dugaan perbuatan tidak menyenangkan. Ia dan anggotanya dalam hal ini juga telah mempersiapkan atribut tulisan berupa spanduk dan poster-poster yang akan jadi alat peraga aksi. Hari ini sebenarnya kita mau melakukan aksi di Polres Pati, hanya saja karena Pak Kapolresta melalui Kasat Intel Polres Pati
dalam ini telah melakukan upaya memberikan ruang waktu Mantra dengan Komisaris Utama Lingkar Media Group diberikan ruang waktu ketemu Pak PJ. Dan alhamdulillah hari ini Pak PJ bersedia ditemui, kemudian menyampaikan apa yang disampaikan Pak Ganjar Gubernur Jawa Tengah ini tidak ditujukan oleh Lingkar Media Group. Artinya ini ada kesalahpahaman, dan alhamdulillah hari ini kita sudah bisa menerima atas apa yang disampaikan Pak PJ. Dan saat ini anggota-anggota Mantra sendiri yang masih standby di Pati, rencana saya akan suruh pulang karena ada beberapa dari Ormas Mantra yang dari Jepara, dari Kudus ini sudah berkumpul. Tapi saya karena menghargai kerja keras Pak Kapolres Pati melalui Kasat Intel, kita juga harus terima kasih karena dia juga sudah memberikan dan mencarikan solusi agar semuanya Pati ini menjadi kondusif. Oke, jadi artinya kegiatan Ormas Mantra pada hari ini di halaman Mapolres Pati batal ya Pak ya? Ya, jelas, karena ini kita kembali lagi bahwa kerja keras Pak Kasat Intel ini sangat luar biasa. Jadi saya juga harus menghargai masukan dari Pak Kasat Intel Polres Pati. Hari ini saya nggak jadi untuk melakukan aksi karena sudah ada titik temu antara Komisaris Utama Lingkar Media Group dengan saya selaku Ketua Umum Mantra Pusat bertemu dengan Pak PJ. Dan hari ini Pak PJ sudah menyampaikan segala sesuatunya bahwa yang diucapkan Pak Ganjar itu tidak ditujukan kepada Lingkar Media Group. Oke, harapannya sendiri untuk Ormas Mantra ke depannya seperti apa Pak? Harapan saya selaku Ketua Umum Pusat Mantra, kita harus saling bersinergitas kepada pemerintahan, baik kepolisian dan masyarakat, agar ini bisa terjalin dengan baik, Pak. Pria yang akrab disapa Bung Pri ini mengaku jika Kapolres Pati melalui Kasat Intel Pati telah memberikan arahan kepada Ormas Mantra agar tidak menggelar aksi. Oleh sebab itu, pihak Polresta Pati memberikan solusi dengan menjembatani tim Lingkar Media Group untuk bertemu dengan PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, selaku bawahan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Kabupaten Pati. Diketahui rencana aksi Ormas Mantra ini sebelumnya akan digelar pada Jumat siang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi aksi dibatalkan karena Lingkar Media Group urung membuat laporan ke Polresta Pati, mengingat telah terjadi islah yang meluruskan kesalahpahaman antara Lingkar dan Ganjar. Dari Pati, tim Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV.
Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Air banjir kembali naik di Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus. Hal ini dipengaruhi oleh curah hujan yang cukup tinggi yang mengguyur Kabupaten Pati. Ketinggian air bervariasi mulai dari 25 cm hingga 50 cm. Kegiatan warga Desa Banjarsari cukup terganggu. Pada 20 Februari lalu, ketinggian air tertinggi sekitar 20 cm. Kondisi ini dipengaruhi oleh curah hujan yang cukup tinggi, sehingga mengakibatkan luapan di Sungai Silugonggo meluap. Banjir di Desa Banjarsari sendiri sudah berjalan 3 bulan sejak Desember 2022. Banjir kali ini lebih parah daripada banjir terakhir pada tahun 2014, di mana banjir kali ini melumpuhkan aktivitas warga yang dominan bekerja sebagai petani. Sawah dominan terendam dengan ketinggian 1-2 meter. Para petani kini beralih menjadi pencari ikan dan buruh untuk menyambung hidup. Kini warga yang rumahnya terendam hanya bisa bertahan dengan membangun ranggon atau panggung. Sementara warga lain memilih untuk mengungsi di rumah saudara. Kondisi jalan menuju desa ini juga telah diuruk kembali, mengingat kanan dan kiri jalan yang merupakan persawahan yang terendam air hampir melampaui talut. Sehingga dengan penggurukan ini para warga bisa mengakses jalan keluar desa. Hujan, Mbak. Pokok hujan deras ya naik. Ketinggiannya berapa aja, Bapak? Ketinggian aja di rumah. Baik di rumah maupun di jalan. Oh, di rumah itu Mbak, ya ada yang 40 cm, ada yang setengah meter, ada yang 1 meter. Itu rumah yang dibubari itu 1 meter itu. Ketinggiannya air. Dibangun enggak bisa dibangun. Para warga desa hingga kini belum mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah setempat, baik logistik maupun tenaga kesehatan. Bantuan terakhir diserahkan pada saat banjir pada awal Januari 2023. Yang Puso akibat banjir itu ada 95 hektar. Kakak di Banjarsari sekitar niku ada 600-an, 600-700-an kurang langkung nih. Sejumlah kurang lebih 50 rumah warga terendam oleh banjir. Besar harapan warga agar banjir segera surut serta banjir tak lagi menggenangi. Banjir ini warga banyak yang terserang gatal-gatal, pusing dan meriang. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menaruh harapan besar terhadap pengurus baru Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI periode 2023 hingga 2027 yang diketuai oleh Erick Thohir. Hal tersebut pihaknya memaksudkan dalam rangka memajukan persepak bolaan yang ada di Indonesia. Usai Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023 sampai 2027 melalui Kongres Luar Biasa, mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo ikut mengingatkan Erick Thohir dan timnya terkait PR yang harus diselesaikan selama menjabat. Pekerjaan tersebut menurutnya harus segera dilakukan untuk memajukan persepak bolaan Indonesia dan membuatnya lebih berprestasi. Rudi juga menuturkan bahwa PR yang harus dikerjakan Erick Thohir adalah membenahi di internal organisasi PSSI hingga membasmi mafia bola yang selama ini muncul dalam sistem persepak bolaan di Indonesia. Menurutnya, jika pemilik klub sepak bola masih masuk dalam jajaran organisasi PSSI, sama saja sepak bola Indonesia tidak akan maju. Rudi juga menilai dan merasa optimis bahwa PSSI saat ini yang berada di tangan Erick Thohir dapat membawa persepak bolaan di Indonesia menjadi lebih baik. Ini angin segar lah untuk persepak bolaan Indonesia, karena satu ketua umumnya pernah memiliki klub besar di luar negeri, nah, sehingga tentang manajemen
pengelolaan persepak bolaan akan lebih baik dibanding yang kemarin-kemarin. Namun dengan catatan bahwa ketua umum dan wakil ketua umum ini mesti harus berani bersih-bersih benar. Rudi berharap komisi-komisi yang ada di Exco PSSI tersebut harus diganti dengan orang-orang yang benar-benar memiliki komitmen dan visi misi yang sama terhadap persepak bolaan di Indonesia. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Perhelatan akbar sepak bola kelompok remaja Piala Dunia U20 tinggal 3 bulan lagi. Stadion Manahan Solo sebagai salah satu venue utama dan tempat final serta penutupan terus berbenah. Perhatian khusus diberikan Federation International The Football Association atau FIFA dengan mengirim 2 perwakilan ke kota Solo pada Jumat lalu. Utusan FIFA, Sani, Khalid, dan Thomas meninjau renovasi Stadion Manahan yang saat ini tengah dalam pengerjaan. Rini Kusumandari selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solo mengungkapkan bahwa progres pengerjaan renovasi Stadion Manahan saat ini sudah mencapai 68%. Pihaknya mengaku terus mengebut pengerjaan Stadion Manahan agar proses renovasi dapat segera selesai pada pertengahan Maret 2023. Sejauh ini pengerjaan pintu gerbang untuk bus pemain peserta U20 yang langsung mengakses ke dalam stadion sudah hampir selesai. Selain itu penambahan toilet di tribun untuk laki-laki dan perempuan sudah mulai selesai, termasuk area mix zona pembuatan tangga. Di area mix zone pembuatan tangga juga sudah jadi, tinggal rumput ya. Rumput itu kan top dress, saat ini kan tumbuh sedikit nih. Nah setelah ada tumbuh baik baru ada top dress. Setelah top dress nanti pada bulan Maret, pertengahan Maret akan disulam. Nah mesin penyulamannya sekitar mulai pertengahan Maret datang.
Nah, penyulaman hanya khusus di stadion, nggak di lapangan latihan. Sementara untuk sistem penerangan di dalam Stadion Manahan Solo sudah sesuai dengan standar FIFA. Saat ini lampu penerangan hanya menyisakan pekerjaan yang berada di luar stadion atau pemasangan lampu penerangan kawasan yang belum usai. Namun secara kasat mata hampir semua rekomendasi sudah dilaksanakan. Salah satunya karpet anti-selip yang sudah ada dan hanya tinggal memasang seperti rencana. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Peringati Isra Mi'raj, SMP Negeri 2 Pati selenggarakan pengajian akbar. Siswa-siswi diingatkan kembali ibadah sholat merupakan kebutuhan sehari-hari. Tak hanya itu, siswa non-muslim juga menggelar pemahaman mengenai Alkitab. Hal ini sebagai penanaman religiusitas dalam jiwa para siswa. Penanaman nilai religiusitas selalu diupayakan SMP Negeri 2 Pati. Siswa diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta aktif bekerja sama. Melalui peringatan Isra Mi'raj pada jajaran guru, berharap momen ini dijadikan pengingat akan sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Pada gelaran pengajian diikuti oleh seluruh jajaran guru dan siswa-siswi kelas 7 hingga 9 yang beragama Muslim. Bagi yang beragama non-Muslim juga menyelenggarakan pemahaman Alkitab. Pada momen pengajian terlihat para siswa sangat antusias. Hal ini karena materi yang dibawakan oleh Kiai Haji Muhammad Imam Al-Muhramin sangat interaktif. Siswa banyak menyambut pertanyaan dan terkadang melanjutkan sholawat yang dilantunkan pemateri. Untuk siswa serta jajaran guru non-muslim juga sangat hikmat dalam melantunkan pujian-pujian. Momentum Isra Mi'raj di sini tak hanya sebagai perayaan bagi umat Islam, namun simbol keberagaman bahwa toleransi dan keberagaman dapat berjalan beriringan. Tujuannya adalah yang pertama menambah iman dan takwa pada anak-anak melalui sejarah. Yang kedua, melatih anak untuk bisa bekerja sama mempersiapkan. Kemudian yang ketiga, selanjutnya bisa mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari apa yang diperoleh pada hari ini. Untuk agenda hari ini diikuti seluruh siswa atau bagaimana Bapak? Untuk ada 2 kegiatan hari ini. Yang pertama untuk Islam di sini untuk peringatan Isra Mi'raj, yang Kristen di ruang keterampilan untuk sesuai dengan agamanya di kegiatan sana. Sekolah sangat mengharapkan para siswa dapat tumbuh dan menumbuhkan keimanan dan ketakwaan, serta sholat dijadikan sebagai sarana interaksi kepada Tuhan dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang paling terpenting adalah sesuai dengan permintaan. Senang karena ya bisa mengikuti acara pertama saya untuk mengikuti kita. Siswa juga diminta untuk turut aktif membuat catatan dalam agenda ini. Selain supaya siswa memperhatikan isi materi, hal ini dapat masuk ke dalam memori siswa. Akan agenda sekaligus pesan yang disampaikan pemateri. Catatan ini nantinya akan dikumpulkan ke guru masing-masing. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.